selamat datang di channel Umi Pangaribuan. Kita jumpa lagi. Hari ini tidak masak, tapi hanya berbagi informasi dan sedikit cerita-cerita. Hari itu aku udah menjelaskan syarat mengurus pernikahan di catatan sipil yang menikah dengan warga negara asing seperti aku dengan warga negara Filipina, dan sekarang aku akan melanjutkan part keduanya. Bagian kedua ini apa yang dilakukan setelah keluar surat dari catatan sipil, maksudnya akta pernikahan. Yang kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan pernikahan ini di kedutaan besar pihak pasangan kita. Macam aku, dia orang Filipina, dan kami menikah di Indonesia, jadi harus didaftarkan di kedutaan Filipina yang ada di Indonesia. Kalau menikahnya di Filipina, harus mendaftar ke kedutaan Indonesia yang ada di Filipina, kayak gitu. Apa aja syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan di kedutaan besar pihak pasangan kita? Seperti aku di kedutaan besar Filipina yang ada di Indonesia, itu kita harus bawa foto ukuran 2x2 kalau nggak salah, foto suami dan istri 2x2 sebanyak 4 lembar. Itu harus backgroundnya putih atau layarnya putih. Kemudian bawa fotokopi paspor, fotokopi juga sebanyak 4 lembar. Kemudian kita juga harus bawa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Sekarang udah gampang karena dia udah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, jadi kita nggak usah perlu susah-susah menerjemahkannya lagi. Tapi sebelum kita bawa itu ke kedutaan, ada yang harus kita lakukan sebelum ke kedutaan, yaitu kita harus legalisasi atau legalisir kayak gitu akta pernikahan kita, akta pernikahan suami istri gitu, ke Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Luar Negeri yang ada di Indonesia inilah. Untuk legalisir ini kita bisa melakukan secara online. Ada cerita dulu, waktu itu aku pergi ngurus ini kan, aku nggak tahu kalau ternyata bisa secara online. Aku pikir masih cara yang manual, kita harus datang. Ternyata enggak, cuman memang aku nggak tahu, aku pergi aja ke Jakarta. Tapi beruntungnya aku punya keluarga di sana yang di Jakarta, jadi aku nggak perlu capek-capek atau keluar biaya banyak untuk cari hotel, karena untuk hal-hal kayak gini memang diperlukan biaya. Jadi aku nginap di rumah saudaraku, terus minta tolong dia untuk antarkan, karena ini kantornya hanya ada di Jakarta kan. Jadi aku pergi ngurus, datang ke kantor itu dan bilang aku mau ngurus legalisasi akta perkawinan karena untuk mendaftar ke kedutaan. Dan aku jumpa satpamnya, terus aku kasih tahu, terus satpamnya bilang ini bisa dilakukan secara online, nggak perlu capek-capek, kira nanti datang tinggal ngambil stiker aja. Cuman karena aku nggak tahu, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Nah, jadinya aku masuk ke dalam kantor itu dan dikasih tahu cara-cara mendaftarnya melalui online kayak mana. Mereka menyediakan komputer di sana. Dan untuk legalisasi ini kita membayar. Kalau nggak salah waktu itu aku membayar 75.000 karena aku yang ku legalisasi dua kan, akte kelahiran anak dengan akte perkawinan ini. Jadi akte perkawinan kan ada 2, suami dan istri, tambah anak, jadi semua 75.000. Setelah itu aku tunggu kira-kira 3 hari dia proses. Jadi aku datang, misalnya hari ini aku datang, 2 hari kemudian baru aku datang balik untuk mengambil stikernya. Dia nggak langsung keluar hari itu juga, kayak gitu. Setelah aku dapat stiker kayak gini, ini baru aku pergi ke Kementerian Luar Negeri.
Sama juga prosesnya, kita bisa juga online, tapi aku datang aja karena aku nggak tahu, dan kita diarahkan nanti sama satpamnya. Pokoknya kuncinya harus banyak bertanya, jangan malu, harus berani, walaupun nggak berani kayak aku. Habis itu nanti sama juga, kalau nggak salah bayarnya pun sama 75.000, aku udah lupa. Itu pun tunggu juga, setelah 3 hari baru dia keluar. Tapi mungkin ada orang yang setelah hanya sehari saja, atau ada yang 2 hari, mungkin tergantung lah. Tapi aku hari itu 3 hari, ini pengalamanku. Setelah dapat stiker seperti ini, baru kita bisa pergi ke kedutaan Filipina. Karena kalau kita nggak ambil ini, bakalan disuruh pulang. Waktu itu ada kejadian, dia mau mendaftar akte kelahiran anaknya, dan ya sama juga dengan akte perkawinan. Rupanya dia nggak tahu kalau ini harus dilegalisir dulu. Terpaksa dia harus pulang dan pergi dulu ke Kementerian Hukum, baru Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk mendaftar itu kita juga harus sediakan uang sekitar 375.000 kalau. Tapi kalau kayak aku hari itu, aku tidak bayar 375, melainkan lebih karena sudah kena denda. Karena persyaratannya kalau nggak salah jangan habis dari waktu yang ditentukan. Misalnya kalian menikah Januari tahun ini, harus tahun ini kalian urus, jangan lagi tahun depan kayak gitu. Karena aku hari itu 2013 menikah, 2018 aku baru mendaftar, jadi sudah terlambat. Bukan terlambat, sudah kena denda kayak gitu. Dan itu kira-kira aku bayar waktu itu 2 juta lebih, aku lupa 2 juta pastinya berapa, tapi 2 juta lebih lah. Nanti sampai di sana kita tunjukkan semua. Mereka akan kasih formulir pendaftaran pernikahan gitu, report of merit gitu kan. Dia akan bagi formulir seperti ini, dia letakkan foto di sini, terus kita isi. Kemudian nanti di stempel sama yang pihak kedutaannya, dan itu kira-kira prosesnya memakan waktu itu kira-kira setelah kita isi formulir itu yang dikasih dan melengkapi semua persyaratannya, kayak kalau nggak salah prosesnya kira-kira 1 minggu kalau nggak salah ya. Tapi memang tergantung, ada orang yang sampai 1 bulan, nggak tahu lah kenapa, tapi itulah. Setelah itu nanti dia akan keluar bentuknya seperti ini, report of merit dari kedutaan Filipina kayak gitu. Di sini udah ditandatangani sama pihak pihak kedutaannya, dan juga telah ditandatangani oleh kepala catatan sipil yang ada di Filipina. Ini aku ulangi lagi ya, yang diperlukan untuk mendaftar perkawinan di kedutaan besar Filipina kayak aku. Waktu itu yang harus disiapkan akte perkawinan yang dikeluarkan capil setempat, di mana itu sudah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM sama Kementerian Luar Negeri. Itu nggak bisa nggak dilegalisir, karena nanti kalau kalian pergi aja gitu ke kedutaannya tanpa kalian legalisir, nanti disuruh pulang kayak gitu. Itu aku rasa kedutaan besar yang lain pun kayak gitu juga, kedutaan besar asing yang lain. Kemudian pas foto 2x2 dengan layar putih, itu suami istri 4 lembar pas fotonya. Kemudian 4 lembar fotokopi paspor suami dan istri. Kemudian kita harus siapkan juga duitnya. Kalau biaya pendaftarannya 375, kalau dendanya aku nggak tahu berapa pastinya. Aku waktu itu kena 2 juta lebih, jadi memang siapkanlah duit yang lebih kalau mau mengurus itu kayak gitulah. Tidak hanya siapkan duit untuk ongkos kalau kalian yang tinggal di luar Jakarta, pokoknya siapkan duit yang banyak. Baru nanti kita
bawa itu berkas-berkasnya, baru kita pergi ke kedutaan, dikasih formulir pendaftaran, kita isi nama suami dan istri, semua data-datanya harus sesuai dengan paspor, dengan akte lahir. Oh ya, bawa juga akte lahir kita. Memang di sana nggak ditanya akte lahirnya, cuman untuk jaga-jaga mana tahu bawa aja. Karena pun isi formulir ada di situ, nanti ditulis nama suami, terus dia lahir apa semua, nama istri kayak gitu. Dan ada juga diminta nanti di formulir pendaftaran itu saksinya dulu siapa ketika menikah. Terus yang menandatangani akte perkawinan waktu dicapil siapa, kayak gitu nanti. Maksudnya yang dicapil Indonesia itu yang menandatanganinya sah atau tidak, karena mana tahu akte bisa aja kan abal-abal kayak gitu. Itu saja yang ingin ku beritahu. Kalau misalnya menurut kalian aku ada yang lupa atau ada yang kurang, boleh tambahkan di bawah komen-komen dan saran. Terima kasih sudah menonton videoku. Mudah-mudahan bisa membantu bagi kalian yang menikah dengan warga asing, terutama warga Filipina seperti aku. Kalau yang untuk aku kan non-muslim, kalau yang untuk muslim, setauku dia untuk legalisasi akte perkawinan dari capil ada 3 tempat, di Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Itu aja kalau nggak salah tambahannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.